Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Selanjutnya mari kita menuju tafsir surah Al-Falaq nih. Terus nggih, Al-Falaq. Termasuk satu di antara dua surah Mu'awwidzatain, dua surat yang menjadi media minta perlindungan kepada Allah. Surat Mu'awwidzatain. Keduanya turun di Makkah sehingga masuk kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu ciri yang paling pokok adalah mengajarkan akidah. Jadi Al-Quran yang turun di Mekah itu tidak membahas hukum atau aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Karena memang belum punya masyarakat. Waktu di Mekah itu sangat kuat pressingnya kaum kafir Mekah dan kaum musyrik Mekah. Sehingga tidak sempat membangun masyarakat. Selalu diintimidasi selama 13 tahun. Ya, tidak punya bolo. Tetapi Al-Quran yang diturunkan Allah di Mekah itu cenderung suratnya itu pendek-pendek, bergaya puitis, bergaya puisi. Puisi itu paling tampak kita mengenalnya dengan kalimat atau ungkapan yang akhirannya bersajak, ada sajak. Seperti kemarin surah An-Nas, akhir bunyi ayatnya as, sin. Nah ini surat Al-Falaq ini akhiran bunyi ayatnya adalah huruf-huruf yang memantul atau huruf qalqalah. Sajaknya dapat ya, sehingga kalau dibaca dengan suara yang indah itu bisa memberi nuansa keindahan. Kemudian ciri yang kedua dari ayat-ayat yang pendek dan penuh nilai kesastraan yang tinggi atau puitis itu kandungannya tidak karuan. Makna yang dikandung oleh kalimat yang cenderung pendek karena bernada puitis ya, itu kandungan maknanya wah sangat. Karena memang makna itu dari Allah ya. Ide, pengetahuan, kehendak dan apapun itu langsung memancar dari Allah. Makna itu kemudian turun ke alam materi yaitu alam dunia di bumi ini melalui seorang nabi kemudian menjadi speakernya. Ibarat pemancar, radio pemancar itu mengeluarkan sinyal, makna-makna itu sinyal dari Allah, kemudian masuk ke dalam sistem makhluk hidup manusia yang memiliki lesan. Lesan ini dipakai berbahasa, maka makna-makna Al-Quran yang dari Allah itu keluar melalui speakernya. Ibarat radio itu loudspeakernya, kemudian muncul dalam bentuk bahasa Arab. Walaupun para ulama sepakat bahwa Al-Quran memang sejak dari awalnya disetting oleh Allah berbahasa Arab. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan Qur'anan Arabiyyan, saya turunkan kepadamu wahyu dariku, firman dariku, kalamku kata Allah. Dalam bentuk Qur'anan Arabiyyan, bacaan atau tuturan atau narasi yang berbahasa Arab. Ya, gitu. Nah itu tadi kembali bahwa surat-surat Makkiyah itu sangat puitis ya. Tapi kandungannya luar biasa, banyak, lengkap. Mari kita lanjutkan, diawali dengan membaca suratul Falaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Kita artikan dulu nggih. Qul a'udzu birabbil falaq. Maknanya qul ngucapo sira he Muhammad. Ini langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad ya. Qul ngucapo sira Muhammad. Ngucapo a'udzu birabbil falaq ing kalimat a'udzu birabbil falaq seterusnya sampai akhir surat. Maknanya a'udzu nyuwun kebau reksa sapa ingsun. Gampangnya bahasa Indonesianya a'udzu berlindung sapa ingsun. A'udzu berlindung sapa ingsun. Ana a'udzu. Kalau anta ta'udzu, nggih. Ini fi'il mudhari'. A'udzu berlindung sapa ingsun bi rabbil falaqi kelawan pangerane padangi waktu subuh. Apa maknanya? Rabbil falak. Rabbun Tuhan ya, Tuhan yang mengatur, yang merawat itu, yang mengelola itu Rabbun. Rabbil falak, pangerane waktu subuh. Waktu subuh itu ibarat dari kondisi terang. As-subhu, as-subhu itu sendiri maknanya waktu terang. Subuh itu kan akhir malam toh nggih. Nek malam itu apa malam kondisinya? Gelap gulita. Gelap itu simbol dari apa? Makna simbolis. Gelap itu kan ya orang punya makna secara konotatif, kesan. Gelap itu kan sedih. Sedih, rasanya gelap. Nggak ada arah, nggak ada tujuan, itu simbolnya gelap. Terus terang itu adalah sesuatu yang menghilangkan kesedihan. Berarti terang itu membawa cahaya, membawa nuansa lapang. Makanya di surga itu simbolnya terang, nur. Alam nur ya, alam nur. Soalnya orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang membawa nur di dunia. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Al-ayat. Itu surat Al-Hadid, monggo dibaca surat Al-Hadid ayat 13 dan seterusnya. Itu menerangkan bahwa orang-orang yang beriman itu apalagi imannya membara. Imannya membara menimbulkan dorongan untuk kebaikan, sholat, zakat, berbuat baik kepada sama manusia, membela yatim, piatu, miskin dan sebagainya. Pokoknya semua perilaku kebaikan itu muncul dari iman. Nah, itu nur. Iman itu besok di akhirat wujudnya nur. Atau enggak jauh-jauh kita membayangkan akhirat besok. Ketika kita keluar dari alam dunia ini, kita bercahaya. Jadi hati kita nur. Kenapa? Karena iman itu. Iman itu nur. Iman itu bisa semakin membara ketika iman itu mampu berkembang terus sehingga menjadi motivasi perilaku. Mendorong atau memunculkan niat-niat melakukan sesuatu. Itu nur juga. Di amal soleh itu nur. Nah ini kan orang kalau nggak beriman, nggak percaya ya, di nur nggak ketok moto. Besok ketika sudah kita tidak di dunia, kita akan mengalami nur itu. Nah, di dalam surat Al-Hadid itu ketika manusia bangkit dari kematiannya di alam yaumul ba'tsi, yaumul kiamah besok, orang yang beriman yang cahayanya terang benderang itu, ya penuh dengan cahaya itu. Gemerlap indah begitu. Nah, orang-orang kafir nggak pernah ada imannya hatinya ketika di dunia. Dan tentu saja kalau di dunia tidak punya nur iman, ya tentu saja ya tidak ada dorongan kebaikan. Dan diterangkan dalam surat An-Nur juga, ayat pertengahan ya, orang-orang yang kafir, nggak ada iman, melakukan amal soleh, nyumbang masjid 1 miliar, ya nggak berbuah nur sumbangannya itu. Seperti fata morgana amal perbuatan orang kafir itu. Karena nggak di-drive, nggak didorong oleh nurul iman gitu ya.
Nah kalau kita sedekah saigare kurma aja, kalau didorong iman, wah nilainya sudah sangat tinggi. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun ya. Kalau itu memang didorong oleh nurul iman kita, ya itu bernilai nanti. Yang nilainya akan kita rasakan besok di akhirat. Itu Pak, jadi terang itu simbol kebaikan. Jadi Rabbil Falak, pengerane waktu terang, maksudnya waktu subuh. Subuh itu simbol dari suasana yang terang. Bahkan para mufassir itu, para ahli tafsir itu menjelaskan bahwa oh ini gambaran bahwa falak itu kondisi terang benderang itu maksudnya ya kondisi orang beriman ketika di akhirat besok bangkit dari kubur itu bangkit dari kematian. Jadi dzulumatun itu kegelapan itu maksudnya kegelapan kematian. Walaupun demikian dalam Islam tidak mengenal Tuhan gelap, Tuhan terang loh ya. Soalnya ada di teologinya orang paganisme, orang yang punya keyakinan ketuhanan, materialisme, paganisme, menyembah berhala itu, segala sesuatu itu disimbolkan sebagai Tuhan. Tuhan gelap, Tuhan terang, itu Tuhannya Ahura Mazda, Tuhannya orang Persia zaman dulu itu ada Tuhan terang, itu apa? Tuhan Ahriman, itu Tuhannya orang Persia zaman kuno dulu. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Terang simbolnya api, gelap simbolnya ya bukan api. Sehingga orang Persia kan menyembah api, karena api itu terang. Ya. Itu menyembah dunia ya berarti. Naudzubillah, kita bukan orang yang berketuhanan paganisme. Kita adalah ketuhanan yang dibimbing oleh wahyu. Bukan dari akal. Tapi wahyu langsung dari Allah, bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Jadi di sini menggambarkan bahwa Rabbil Falak, Tuhan terang waktu subuh. Tuhannya yang menguasai terang waktu subuh. Ya Allah maksudnya, nggih. Ini maksudnya bahwa Allah itu ya menguasai segala kondisi keadaan ini. Keadaan terang ya Allah yang menciptakan, keadaan gelap ya Allah yang menciptakan. Semuanya itu tidak keluar dari rangkulan Allah. Bahkan di dalam surat An-Nisa, saya lupa ayatnya. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa kana Allah, dan konon Allah itu bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu apapun besar maupun kecil, muhitan, magri, memagari, muhit meliputi. Allah itu al-muhit. Dalam salah satu asma Allah itu al-muhit. Dalam surat apa itu? Min waraihim muhit. Allah itu meliput di belakang orang-orang kafir yang enggak tahu Allah, Allah pun meliput mereka. Ya maksudnya segala sesuatu itu diliput oleh Allah. Jadi keyakinan kita tidak ada apapun yang eksis, baik besar maupun kecil, sekecil seberat atom pun yang enggak kelihatan mata, itu semuanya tidak ada yang di luar Allah. Jangan dibayangkan misalnya ini Allah, ini malaikat, enggak begitu caranya. Ya Allah itu maha besar, makanya Allahu Akbar. Konsep Allahu Akbar, Allah maha besar itu tidak ada apapun di luar Allah. Karena Allah adalah azal. Asal segala yang ada itu hanyalah Allah. Kemudian Allah mengadakan atau menciptakan sesuatu yang diciptakan Allah itu ya dikuasai oleh Allah. Tidak ada di luar Allah, enggak ada. Secara zat maupun secara apapun ya. Karena zat Allah, diri Allah adalah zat yang maha besar. Itulah Allahu Akbar. Jadi kalau kita mengucapkan zikir Allahu Akbar, namanya kan zikir takbir Allahu Akbar. Jangan ragu-ragu hati kita, mantap segala yang ada ini apa ya? Istilahnya dipagari oleh Allah. Enggak ada yang di luar Allah apapun. Surga, neraka, apalagi lauh mahfud, yang namanya arsy, yang namanya barzah, alam apapun semuanya di dalam Allah, Pak. Enggak kok barzah di sana, surga waduh di dalam apa kok ada. Semuanya satu lokus dikuasai Allah, cuma dimensinya beda-beda. Istilah kita frekuensinya beda-beda. Jadi yang namanya alam barzah, alam kubur ya. Kubur itu kan nama alam bumi ketika jasadnya mati atau bagaimana. Ya, rahnya ya di alam. Menurut saya kok enggak jauh kok sawana di luar langit yang ketujuh, enggak begitu. Sistem pemahaman terhadap
hal yang mewujud. Ya ada, cuma di balik ini, di balik materialitas apa yang kita bisa melihat ini, di balik ini ada alam barzah. Cuma ada barzahnya, ada pagernya. Kita nggak bisa nerobos kesadaran alam orang-orang mati yang sudah meninggalkan dunia ini. Ya ada. Semua Allah yang mengatur, semua Allah yang mengetahuinya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi tidak ada di dalam pandangan agama Islam itu bahwa Allah di surga, nggak ada. Bahkan kita menyifati Allah duduk di surga, berada di surga itu syirik. Ya bukan syirik begitu, artinya mengecilkan Allah. Masa Allah ada di surga? Misalnya ada agama, kalau kamu mulutmu tidak mengakui dia sebagai menebus dosa, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama yang di sana, Bapak di surga. Saya nggak tahu ya. Ini saya hanya membandingkan konsep ketuhanannya aja. Bapak di surga. Di itu menyatakan apa? Menyatakan apa? Di dalam kah? Nah itu dosa besar Pak kalau kita ngarani Allah berada di surga. Allah dikuasai surga. Surga itu dikuasai Allah. Salah satu bagian kecil di antara makhluk Allah semua ya surga, ya neraka ya semua di dalam apa ya? Di dalam apa istilahnya itu? Dipagari oleh Allah. Enggak ada yang di luar Allah, enggak ada, semua ada. Makanya roh-roh nenek moyang kita, ya Allah yang tahu, kita enggak perlu ngurusi lah gitu. Terlalu kecil gitu. Ngurus itu ya enggak, itu urusan Allah aja. Allah Maha tahu semuanya. Oleh karena itu Allah itu Tuhan kita di dunia, Tuhan kita di alam arwah nanti, Tuhan kita di surga nanti. Ya, semua alam itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, Allah yang meliputinya. Gitu. Ya, ini tadi termasuk pengembangan dari pemahaman al-falak ya, Rabbul falak, pengerane waktu terangi subuh. Tuhan yang menguasai kondisi terang, Tuhan yang menguasai kondisi gelap. Jadi Tuhan yang menguasai terang dan gelap ya Allah. Kita jangan sampai ikut-ikut kondisi gelap ada Tuhan gelap, kondisi terang ada Tuhan gelap, kondisi ada Tuhan saya sendiri, Tuhannya sendiri. Tidak begitu Tuhan kita. Itu namanya syirik, menyekutukan Tuhan yang banyak. Padahal Allahu Ahad. Allah itu satu-satunya maha besar. Tidak ada apapun di luar Allah. Nah, gitu. Entah kayak apa pemahaman kita ya seperti itu ya. Allah maha besar seperti itu. A'udzu aku berlindung. A'udzu berlindung sapa ana sapa ingsun berlindung bi rabbil falak kelawan Allah yang menjadi Tuhannya waktu terang subuh. Al-falak itu subuh. Subuh itu maksudnya terang ya. Terang itu ya kondisi terang ya Allah Tuhannya. Kondisi gelap ya Allah Tuhannya gitu. Ya, kita bisa mengembangkan pemahaman bahwa di dalam kondisi apapun terang, misalnya terang itu kita analogikan ke diri kita ketika cerah, bahagia, ya Allah Tuhan kita. Gelap misalnya, belum ada falak, belum ada subuh, masih malam gelap, kita misalnya dalam keadaan sedih, susah, dalam dicoba oleh kesempitan hidup gitu. Ya, semuanya ya yang menciptakan Allah. Semuanya penciptanya adalah Allah. Bukan kok kegelapan penciptanya sendiri, keterangan penciptanya sendiri. Enggak begitu, itu syirik namanya. Oleh karena itu Allah itu Tuhan kita dalam kondisi apapun, terang maupun gelap. Itu. Tapi ini kita diajari Allah untuk berlindung pada Allah dengan menyebut Allah itu sebagai Rabbil falak. Tuhan yang menerang, Tuhan yang mengelola, mengatur, dan menguasai falak atau waktu subuh, waktu terang. Al-falak kita lihat artinya nggih. Al-falaku utawi kata atau kalimat al-falak iku as-subhu. Waktu subuh. Subuh itu artinya padang, terang subuh. Nah, apa subuh itu? Terus dengan menyaksikan perbedaan waktu subuh dengan sebelum subuh. Soalnya bangun saya agak terang, agak siang. Rabbul falak ay rabbus subhi. Tuhan yang memiliki atau yang menguasai waktu terang, waktu subuh. Kenapa kok al-falak itu di sini dimaknai dimaksudkan oleh Allah dengan as-subhu? Li'annal laila, karena sesungguhnya malam. Li'annal laila, karena sak temene
malam atau bengi iku yanfaliku jadi padang. Infalako yanfaliku menjadi terang atau menjadi padang. Opo malam anhu mergo saking falak. Datangnya terang subuh. Jadi kalau sudah terang subuh itu malam sudah hilang. Kesedihan, kesempitan hidup hilang dengan adanya cahaya. Itu punya makna simbolis ya. Terserah kita memaknai sendiri nggak apa-apa. Wah, oh berarti saya berlindung pada Allah sebagai Rabbil Falak. Aku berlindung dengan lindungan Allah, Tuhan waktu terang itu artinya karena yang membuat terang, yang membuat bahagia, membuat cahaya itu Allah. Maka saya patut berlindung pada pemilik terang, pemilik kebahagiaan, pemilik cahaya. Hebat kan Allah lah gitu. Jadi sifat Rabbil Falak itu menjelaskan kehebatan Allah. Walaupun tidak berarti gelap itu berarti Tuhannya bukan Allah, enggak gitu. Tapi kita diajari Allah menyebutnya dengan Rabbil Falak, Tuhannya kondisi terang subuh, ya artinya kita beroptimisme kepada Allah, punya harapan ya. Udahlah, Allah itu penguasa harapan, penguasa kebaikan kok, terang kok. Ya kita berlindung padanya karena yang memiliki dan menguasai terang, udah gitu. Jadi itu cara kita ketika membaca itu langsung menginternalisasi atau meresapi gitu. Oleh karena itu jangan keburu-buru kayak membacanya ya. Ayo membaca surat Al-Falaq ping 100. Nah, itu enggak bagus itu caranya. Padahal yang penting yang punya efek ke dalam hati kita ialah penyerapan maknanya itu. Itu lebih penting ya. Wakila dan dikatakan, wakila lan jarini, kila itu salah satu pendapat ya yang mengatakan. Wakila dan dikatakan, apa yang dikatakan? Huwa utawi falak, falak. Kalau pakai qaf, falak itu waktu terangnya subuh. Tapi kalau pakai kaf, ilmul falak, falakun. Falak itu cakrawala ya. Aflak, ilmul falaki pakai kaf itu. Ilmu tentang horizon alam semesta, ilmu falak. Ini pakai qaf al-falaq. A'udzu birabbil falaq. Falaq gitu, tidak boleh falak, tidak boleh gitu bacanya. Harus istiqla. Qul a'udzu birabbil falaq. Laq karena makhrajnya atau daerah tempat keluarnya agak di belakang daripada kaf. Kalau kaf di tengah langit atas, kah. Kalau qaf belakangnya laq gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Falaq. Itu ya. Huwa utawi falak iku kullu ma segala sesuatu atau saben-saben sesuatu atau perkara infalako kang dadi terang, segala sesuatu yang menjadi terang, anjami ima dari semua perkara khalaqa yang telah menciptakan sapa Allahu Allah. Ya maksudnya itu falak itu adalah segala sesuatu yang terang, yang tampak ya, dari semua makhluk Allah ini. Semua yang tampak itu al-falak namanya. Yang cerang, yang terang ya. Kenapa mawon yang tampak itu di mata kita? Ya apa yang ada ya, menyenangkan maupun enggak menyenangkan itu Rabbil Falak. Itu makna umumnya bisa seperti itu. Tuhan yang menguasai segala apa yang tampak ke dalam pandangan kita dan pengetahuan kita. Itu namanya Falak, Rabbul Falak. Tuhan yang menguasai dan mengatur ya segala yang tampak di mata kita. Jadi berarti kita punya pemahaman lain juga, tambahan juga bahwa aku berlindung dengan Allah Tuhan yang menguasai segala yang tampak oleh kita. Rabbil Falak. Tuhannya segala yang tampak ke mata kita. Itu ya maknanya ada yang begitu. Ditambahkan tidak apa-apa. Yang tadi itu falak waktu subuh. Tuhan yang mengatur terangnya subuh. Berarti terang itu kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, pemilik sesuatu yang lapang. Allah. Nah, gitu. Yang penting intinya adalah bagaimana kita
semakin memahami keagungan Allah dengan kalimat Rabbil Falak, bi Rabbil Falak begitu. Minal hayawani ya, nyatanya dari hewan-hewan yang nampak apa? Kalau jengking, ular, ya, semua yang tampak oleh kita itu falak namanya. Makna ini lah. Wal habbi dan biji-bijian, wan nawa dan benih-benih, benih bayam, benih apapun. Kecil tapi tampak itu falak. Rabbul falak, Tuhan yang menguasai segala yang tampak, besar maupun kecil. Itu. Wa kulli syai'in dan segala sesuatu, wa kulli syai'in dan saben-saben suci. Nyatane min nabatin dari tumbuh-tumbuhan, bayam, suketeki, semua yang tampak ya, wa ghairihi dan lainnya nabatin tumbuh-tumbuhan. Pokoknya semua yang tampak oleh kita itulah falak ya. Yang menguasai siapa ya? Allah, Rabbul Falak, pangeran kang menguasai, kang mengerani apa saja yang tampak oleh kita. Itu salah satu pemaknaan kayak begitu itu. Wakila dan dikatakan lagi wal muradu utawi sing dimaksud maksudnya a'udzu birabbil falak niku napa sih niki wal muradu utawi yang dimaksud dengan rabbil falak itu iku al ima'u ay al isyaratu memberi petunjuk pada kita memberi petunjuk jadi a'udzu aku berlindung birabbil falak dengan Tuhan yang menguasai terang waktu subuh atau Tuhan yang memiliki dan mengatur segala yang tampak oleh kita. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah memberitahu kepada kita ila annal qadira bahwa sesungguhnya yang maha kuasa Tuhan annal qadira sesungguhnya Tuhan yang maha kuasa ala izalati hadhil dzulumati syadidati ing atase menghilangkan kegelapan-kegelapan yang sangat ini an kulli hadzal alami dari semua alam semesta ini. Jadi yang bisa menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada di alam ini, kegelapan itu simbolnya malam gitu ya. Ketika malaman gelap Pak, kita berjalan, ada ular kita nggak tahu, ada anjing kita nggak tahu, ada sandungan apa kita nggak tahu. Itu yang bisa menghilangkan semua kegelapan sehingga kita menjadi terang, itu adalah Rabbul Falak lah gitu. Itu maknanya Rabbul Falak. Sesungguhnya zat yang kuasa menghilangkan kegelapan-kegelapan yang ada di alam semesta ini, yang mana terkadang kegelapan itu mengganggu kita atau mengancam kita. Iku yaqdiru kuwasa. Jadi Allah yang kuasa menghilangkan kegelapan yang berpotensi keburukan kepada kita, itu yaqdiru kuasa Allah itu. Aidon halimale kuasa ayyadfa'a yento menolak. Yento menolak atau melindungi. Allah kuasa melindungi anil muta'awwidzi bihi. Melindungi dari orang yang berlindung kepada Allah, kepada Rabbil Falak tadi. Jadi Allah Maha Kuasa melindungi. Kalau memang kita minta berlindung, a'udzu, ya, a'udzu aku berlindung. A'udzu nyuwun kebawreksa sapa ingsun bi Rabbil Falak tadi dengan lindungan Allah sebagai Tuhan waktu terang subuh, sebagai Tuhan yang tampak pada kita semua. Jadi kuasa menolak hal-hal yang buruk kepada kita yang berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzu birabbil falaq tadi, menolak kullama semua apa saja, kullama sakabehane apa wae ya khofu kang wedi sapa al mutaawwid, ya khofu kang wedi sapa wong sing wedi hu ing kullama ya. Segala sesuatu yang menimbulkan bahaya karena gelap tadi, wa yakhsha dan takut sama ya khofu yakhsha itu artinya sama. Wa yakhsha lan wedi sapa al mutaawwid bihi hu ing al falak tadi, segala yang tampak di mata kita yang punya potensi mengganggu kita atau menyakiti kita ya
anjing, ular atau orang yang pembegal, itu kan juga masuk dalam kategori makna dari apa? Segala yang tampak oleh kita, ya kan? Tiba-tiba nyelonong, ngalading, nyuduk, minta apa? Merampas harta benda kita, itu falak ya. Maling, ya. Maling juga masuk dalam kategori segala sesuatu yang tampak di alam kegelapan, ya kan? Cucuk nampak ke kita, menjahati kita, ya. Siapa yang menguasai maling? Ya Allah juga. Karena itu kita minta lindungan pada Allah, ya pada Allah. Karena Allah lah yang menguasai kejahatan-kejahatan itu juga Allah. Itu hebatnya kita berlindung dengan kalimat a'udzu birabbil falaq. Tuhan yang mengatur terang, Tuhan yang menguasai segala yang ada ini. Jelek sekalipun ya, itu penguasanya kan Allah ya. Nah, gitu ya. Insya Allah kalau kita membacanya lebih bisa menjiwai atau bisa menginternalisasi seperti itu, kita terlindungi oleh Allah. Keterlindungan kita ya dari fokus kita, ya. Semangat kita dan kesadaran kita. Nah kalau kita membaca tanpa punya pemahaman ya agak sulit kita dilindunginya. Karena yang melindungi adalah spirit itu, rohaniah dari pemahaman kita ketika kita membaca ayat itu. Jadi semakin mantap itu, semakin khusyuk ya, energi perlindungan Allah pada kita ya lebih nyata daripada yang nggak tahu atau blank maknanya sama sekali. Yang penting dibaca aja, kayak membaca mantra tanpa tahu maknanya. Jangan sampai gitu ya, karena ini firman Allah yang isinya adalah ajaran supaya kita berlindung dengan doa-doa lindungan ini, supaya kita resapi gitu. Ya gitu Pak ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya gitu supaya kita mendapat lindungan Allah. Jadi kita minta berlindung kepada Allah, minta dilindungi dari apa itu Pak? Min syarri ma khalaq ini Pak. Terusannya doa ya, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min dari syarri kejahatan atau keburukan. Ma apa saja? Min syarri ma dari kejahatan atau keburukan apa saja? Khalaqa yang telah menciptakan siapa Allah. Jadi dari keburukan atau kejahatan apa saja yang Allah telah menciptakannya. Pak yang menciptakan maling siapa? Allah kan? Tapi kita jangan nyalakan Allah. Dimalingi uang, sepeda terus nyalano Allah, jangan. Allah menciptakan semuanya ini terkadang kita sebagai ujian buat kita, ya kan? Lapo kok Allah menciptakan maling kan kadang-kadang gitu ya kita ngerasa. Lapo Allah kok menciptakan ini koruptor, boleh dia odos-odos uang negara ya. Tidak boleh biar gitu Pak ya. Karena semua ini bagi kita semua orang beriman bisa menjadi ujian pada kita, bisa menjadi nikmat bagi kita. Semuanya tergantung Allah saja yang mengatur itu ya. Siapa tahu terkadang sesama teman aja yang paginya andok bakso ya, sorenya membunuh. Ada enggak terjadi itu Pak? Banyak ya. Turu sak kamar harus wakrab, silih-silihan kelambi, tapi malam harinya mutilasi. Siapa tahu? Siapa tahu? Khawatir ya, kalau dipikir itu ya sangat, wah ini enggak teman ada, nyatanya di sana ada berita di TV itu, bertemanan akrab, akhirnya mutilasi. Enggak banyak teman aku, enggak boleh, kita enggak berteman itu enggak boleh Pak. Ya berusaha milih teman yang baik, yang memotivasi kita untuk kebaikan. Karena mencari teman untuk kebaikan itu perintah agama juga, dan itu ibadah berarti. Wa kunu ma'as shadiqin, ono siro, beserta orang-orang yang teman-teman, wong sing api-api. Wa kunu ma'as sholihin, ono siro kabeh, beradalah kalian semua bersama orang-orang yang soleh. Ya berusaha, berikhtiar mencari orang-orang yang positif ya. Tiba-tiba punya teman, ditipu teman. Semuanya ini Allah yang menciptakan ya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang Allah telah menciptakan. Tapi itu tadi, kalau kita sudah ketipu oleh orang yang saya kira baik, nipu, ya jangan nyalakan Allah Pak ya. Semuanya sih Allah menciptakan gitu loh. Jadi kembali pada kita ya, karena itu kita di dunia ini oleh Allah disuruh hati-hati. Hati-hati itu takwa. Ittaqullaha. Hati-hati nang awak dhewe, cek gak kebujuk. Hati-hati supaya kita enggak menjadi
orang fasik. Ya, pokoknya perintah bertakwa itu menyuruh kita supaya kita menjadi orang yang hati-hati, Pak. Hati-hati pada sesama orang pun ya harus hati-hati gitu. Itu. Pundi bau niki? Ai maksudnya, ai tegese a'udzu berlindung sapa ingsun billahi dengan Allah, dengan lindungan yang namanya Tuhan kita Allah itu, berlindung min syarri kullima, min syarri kullima, dari keburukan setiap sesuatu, dari kejahatan segala sesuatu. Khalaqa yang telah menciptakan hu ing kullima ing sesuatu itu sapa Allahu Gusti Allah subhanahu kelawan mau sucinya Allah. Nyatane keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan min jami'i makhluqati, dari sekabehane, dari seluruh makhluk-makhluknya Allah. Gampangane ngeten, jadi makhluk Allah itu ya ana sing apik, ya ana sing elek. Kita memang disuruh oleh Allah hati-hati, gembulana kanca sing apik, sing gak ngajak males, sing gak ngajak judi, sing gak ngajak elek-elek maksiat iku. Kalau bisa berikhtiar seperti itu, karena perintah Allah seperti itu. Syukur kalau kita mendekati orang-orang yang mungkin secara amal kurang soleh itu ya, dengan niatan aku punya pemahaman ayat ini rek, coba tak tawarkan kepada dia supaya bisa berubah, enggak nyolongan, supaya ayo bekerja keras supaya amal perbuatan kita nanti soleh. Artinya berdakwah, enggak apa-apa. Diperintah Allah, jangan ngaji, kita ini bisa dapat pemahaman ya. Disampaikan walaupun seayat, itu perintah Rasulullah ya. Apa namanya? Al-Quran ya, saya lupa ayatnya itu. Walau ayat, saya lupa apa ayatnya itu. Balighu ya. Balighu, sampaikanlah. Walau ayat, walaupun seayat saja. A'udzu birabbil falaq, kita tahu maksudnya. Coba diajarkan supaya kita berlindung pada Allah dengan baca ini yang serius. Insyaallah kita dilindungi Allah. Menyampaikan seayat tok ini sudah berpahala besar, Pak. Kita sudah menjadi dai. Besok di akhirat kumpul para dai, para penganjur kebaikan. Seayat tok. Jangan menunggu pointer. Kita enggak mendapat pahalanya berdakwah, pahalanya mengajak orang. Semua kita punya potensi mengajak orang, dan ganjaran dakwah itu besok dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para dai. Karena para rasul, para dai itu dihidupkan oleh Allah sebagai pendakwah, pengajak, penganjur kebaikan. Iso disampaikan, kita sudah menjadi orang yang punya identik dengan dikumpulkan dengan nabi, karena bisa sama-sama berdakwah, walaupun bisanya memahami basmalah. Itu Pak nggih, supaya enggak kalah kita itu. Apa tadi? Min syarri ma khalaq. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan terkadang jelek ya. Iya. Ada pertanyaan, kena wangel Pak kalau itu Pak ya. Makhluk Allah itu tidak semuanya Allah ciptakan menjadi berpotensi baik. Awal mulanya sih Allah tujuannya itu menciptakan sesuatu itu ya untuk kebaikan. Adapun sesuatu itu menjadi tidak baik kan ya apa ya kira-kira ya? Nasib apa gimana Pak? Kita ingin punya anak, inginnya apa? Anak yang soleh nggih? Ya, anak yang gede-gede, kumpulannya yang enggak bagus-bagus, menjadi buruk, menjadi tidak soleh, mencemari keluarga, gimana? Gimana sikap kita kalau begitu? Apa terus nyalahkan Allah? Ya enggak, ya udahlah. Ya kita bisa berlindung dengan baca muawwidzatain ini. Dengan harapan mudah-mudahan Allah merubah anak kita yang jelek ini, harapan saya baik kok, anak menjadi jelek. Mudah-mudahan Allah terus merubah anak ini. Allah Maha Kuasa merubah hatinya. Hati itu kan inti manusia itu hati. Ya. Itu mawon ya. Tidak usah terus mau ngangkel terus bunuh diri, anak-anak enggak. Santai aja menghadapi sesuatu itu. Sama dengan Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad itu kalau menyampaikan Al-Quran terus ditolak, itu mangkel apa mboten? Mau mangkel. Mangkel itu dibawa tidur oleh Nabi. Sehingga Nabi setelah menjadi Nabi, berdakwah, bertablek, Nabi tambah suka, tambah kuru, tambah sedih. Dilarang lah, jangan ngono Muhammad aja sedih ngono, enggak boleh. Mengajak orang terus yang kamu ajak kok menolak, ya jangan sedih.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Muhammad, kamu kok tambah suwe, kok tambah kurung, tambah sedih, tambah loro jantung. Ojo. Kamu jadi pendakwah, pengajak, penganjur, ya santai aja. Kamu kan mendapat pahalanya mengajak. Dene, apa dene itu, Pak? Dene yang kamu ajak kok nolak, ya udah kamu dapat pahalanya mengajak, udah. Tercatat oleh Allah, tidak akan hilang itu. Dene kok lama-lama disadari terus dapat hidayah. Loh, seandainya kamu menjadi sarana Allah memberi hidayah pada orang lain, kamu mendapatkan sesuatu yang lebih mulia nilainya dibanding dunia seisinya. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Itu satu riwayat. Seandainya Allah memberi petunjuk orang lain melalui dirimu, kamu mengajak sedikit aja, tapi dia akhirnya merenungi, terus dapat hidayah, menjadi baik. Kamu mendapat pahala dari Allah, sesuatu yang lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, hadisnya sahih, Pak. Itu fadilahnya berdakwah, mengajak itu. Nah, gitu, ya. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari segala yang Allah ciptakan, itu aja, Pak, ya. Pokoknya kita sedih gitu, gimana kok anak nakal atau teman nakal, perbanyak baca muawwidzatain. Insyaallah Allah melindungi kita dari kejahatan apa yang Allah ciptakan kita. Terus berlindung dari apa saja? Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan ghasiqin. Apa ghasiqin itu, Pak? Ghasiqin itu ada yang memaknai bulan, ya, Pak. Ghasiqin apa? Ghasiqin bulan. Dan dari kejahatan atau keburukannya bulan. Idza waqaba, ketika atau ing dalam nalikane waqaba, masuk ke landscape bumi. Bulan masuk, tampak. Yang maknanya banyak sih. Min syarri ghasiqin, dan dari keburukan sesuatu yang tampak oleh mata kita. Idza waqaba, ing dalem nalikane teko menampak ke kita. Itu juga maknanya seperti itu. Tapi kalau makna berdasar tafsir yang merujuk pada penjelasan Nabi, ghasiqin itu adalah bulan yang tampak di pandangan kita. Idza waqaba, ketika sudah masuk ke pandangan kita di bumi. Oh, ini sudah tanggal berapa ya. Itu makna harfiahnya, Pak. Makna takwilnya, makna konotasinya begini. Min syarri ghasiqin, dari kejahatan atau keburukan sesuatu yang menampak terang kepada kita. Idza waqaba, apabila telah datang menampak ke kita. Soalnya apa, Pak? Semua yang nampak kita tidak semuanya baik untuk kita. Ya tadi contohnya, kadang-kadang ada orang kayaknya berbuat baik, menawari orang ini, akhirnya nipu. Ada nggih? Saya pernah ketipu awal-awal sekolah di Surabaya itu, di stasiun, kayak menemani saya gitu, tiba-tiba mengajak wudhu ke saya. Wudhu dulu, Mas, enggak apa-apa, nanti kita dibukakan setelah kita sholat dulu. Sholat wudhu, saya masih awam di Surabaya, masih pertama kali kuliah di Surabaya. Saya taruh di Wonokromo gitu, arloji saya yang baru. Saya beli baru arloji karena mahasiswa baru. Habis wudhu selesai loh kok enggak ada. Anak tadi yang perkenalan dengan saya, hilang loh. Itu contoh min syarri ghasiqin, dari keburukannya sesuatu yang menampak pada kita. Idza waqaba, apabila telah datang menampak kita. Soalnya apa saja yang menampak ke kita, jangan-jangan dia menyusahkan kita atau membahayakan kita, atau jangan-jangan memberi manfaat kita. Kita enggak tahu, nggih. Yang tahu siapa? Allah, ya. Kita berlindung dari semua itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu, Pak. Pokoknya ini surat permintaan perlindungan kita kepada Allah, dibaca yang khusyuk. Maknanya wa min syarri ghasiqin idza waqab, maksudnya, tafsirnya, a'udzu, aku berlindung bihi, kepada Allah, min syarril laili, dari keburukannya malam. Loh, ghasiqin maknanya malam nih. Ya boleh aja lah.
min syarril laili dari kejahatan atau keburukannya malam idza aqbala ing dalem nalikane teko atau madhep sapa malam. Makanya nek orang dulu itu kalau kita malam tiba maghrib, ayo metu mlebu omah, ini usume toyol-toyol metu, usume apa ya? Begeblok metu, usume apanya gitu. Nek malam hari itu semua yang jahat, kejahatan mulai dilakukan oleh jin maupun manusia. Ayo kita berlindung pada Allah dari kejahatan yang ada di malam hari. Malam hari itu di sini maknanya ghosikin, dari malam hari yang mulai nampak. Min syarri ghosikin, dari kejahatannya malam hari idza waqaba, apabila telah datang. Nah, gitu ya. Ya boleh memahami seperti itu ya, boleh ya, boleh aja. Kan ada dasarnya yang penting ya. Nah, gitu Pak. Qalu berkata siapa mereka? Mereka para ahli tafsir ya. Kenapa kok ghosikin diartikan malam? Dan kita berlindung dari itu. Wa min syarri ghosikin, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan malam hari. Idza waqaba, apabila telah datang. Li'anna fil laili, li'anna karena sesungguhnya fil laili di malam hari itu takhruju metu opo as-siba'u, binatang-binatang buas. Ya. As-siba' jamak dari sabu'un siba'un. Karena di malam hari itulah takhruju keluar opo as-siba'u. Napa as-siba'u? Binatang-binatang buas. Napa Pak binatang buas itu? Anjing, ular, nah, maling dah. Maling binatang buas tadi. Penjahat ya, perampok ya.